Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pendekatan fungsi manajemen terhadap hasil karya keorganisasian. Kelompok kami ada beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Hartin Novitasari, dan yang kedua ada Resi Riansah, yang ketiga ada Rendi Aditya, dan yang keempat ada Sri Rahayu. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Semakin banyak rencana yang berhasil dicapai, maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Nah, beberapa ahli mengartikan adanya keefektivitasan dihasilkan dari sebuah laba investasi, sedangkan manajer produksi mengartikan dari kualitas output yang dihasilkan. Ilmuwan mendefinisikan bahwa adanya aktivitas dari jumlah penemuan, sarjana ekonomi mendefinisikan kualitas hidup pekerja, dan teknik industri yaitu inovasi efisien. Konsep efektivitas yaitu kebanyakan rumusan mengenai efektivitas keorganisasi bergantung pada masalah beberapa berhasilnya suatu organisasi mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan. Lalu akan dilanjutkan oleh Saudari Resi. Perspektif efektivitas. Efektivitas individual, efektivitas organisasi, efektivitas kelompok. Next. Efektivitas individual 1. Didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi, dan faktor yang mempengaruhinya adalah ciri fisik, sifat psikologis, dan motivasi, di mana menjadi hasil karya individu. Next. Efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok melalui pengaruh sinergitas organisasi maupun pendapat hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya. Dan faktor yang mempengaruhinya adalah teknologi, hambatan lingkungan, dan peluang kecakapan individu proses imbalan. Berikut efektivitas kelompok. Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi, efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya. Dan faktor yang mempengaruhinya adalah kepemimpinan, kelompok, komunikasi, sosialisasi, di mana menjadi hasil karya kelompok. Baik, terima kasih Saudari Resi sudah menjelaskan tentang efektivitas. Lalu ada kriteria efektivitas yang akan dijelaskan oleh Sri Rahayu. Baik, terima kasih. Kriteria efektivitas jangka pendek. Produksi. Kemampuan organisasi dalam menghasilkan sejumlah barang dan jasa, mutu memenuhi harapan pelanggan untuk kinerja produk atau jasa, dengan ukuran dan penilaian mutu berasal dari pelanggan atau klien, dengan efisiensi rasio output dibandingkan input, dengan fleksibel kemampuan organisasi untuk mengalihkan sumber daya dari aktivitas yang satu ke aktivitas yang lama, guna menghasilkan produk-produk pelayanan yang baru dan berbeda. Kepuasan perasaan karyawan terhadap pekerjaan mereka dan peran di organisasi. Jadi, kriteria efektivitas jangka pendek saling mendorong satu sama lain. Jangka menengah. Kegagalan mencapai kriteria jangka pendek akan menimbulkan masalah jangka menengah. Persaingan akan tumbuh mutu dan
fleksibilitas dengan usaha-usaha pengembangan kriteria jangka pendek, usaha jangka menengah. Persaingan akan tumbuh bersamaan dengan mutu fleksibilitas dengan usaha-usaha pengembangan. Kemudian jangka panjang. Untuk jangka panjang, organisasi yang ingin terus bertahan dapat dicapai jika manajer memenuhi efektivitas jangka pendek dan menengah. Baik, terima kasih untuk Saudari Sri Rahayu. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh Randy Aditya. Untuk fungsi-fungsinya terbagi menjadi 3, antara lain merencanakan hasil karya yang efektif, mengorganisasi hasil karya yang efektif, dan mengendalikan hasil karya yang efektif. Baik, terima kasih untuk Arendi sudah membacakan Oke, fungsi. Baik, terima kasih untuk forum diskusi dari kelompok 7. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.